Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus yang saat ini melaksanakan ibadah, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah, mari kita bersama-sama mengkuduskan ibadah kita dengan sama-sama mengaku demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saat ini kita masuk dalam minggu biasa ke-11, minggu ke-8 setelah Pentakosta. Tema ibadah hari ini adalah Yesus Kristus, damai sejahtera kita. Melalui tema ini, kita diajak agar memiliki keyakinan bahwa segala kebutuhan dalam hidup mereka yang beragam, baik secara material ataupun spiritual, sejatinya telah dipenuhi oleh Tuhan Yesus ketika mereka mensyukuri dengan kerelaan hati untuk berbagi dengan yang lain. Marilah kita muliakan Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 405. Kaulah ya Tuhan, surya hidup. Mari kita bersama-sama mendengarkan hukum Tuhan, yaitu hukum kasih dari Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ke 28 yang begini firman-Nya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian,
maka engkau akan hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki agar hidup kita berjalan dalam kebenaran dan kasih-Nya. Namun, kita sering tersesat manakala kebencian terhadap sesama berkecamuk, keserakahan menguasai hidup, iri hati, nafsu, dan berbagai dosa menguasai hidup kita. Marilah kita rendah hati, memeriksa diri kita dalam keheningan secara pribadi, serta berdoa memohon pengampunan Allah. Mari kita berdoa. Kami mengaku ya Tuhan, kepada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara semua, bahwa kami telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Kami berdosa, kami sungguh berdosa. Ya Allah, kiranya Engkau berkenan memandang dan memperhatikan kami. Tunjukkanlah kerelaan hati-Mu dengan memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kami. Amin. Maaf, dipersilakan berdiri. Dalam rahmat Allah terdapat kasih dan pengampunan bagi kita yang membuka hati bagi Dia. Untuk itu, terimalah berita pengampunan yang diambil dari Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-26 yang begini, firman Tuhan. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Damai sejahtera Allah beserta. Kami persilakan untuk Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, pada ibadah hari ini kami telah siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Untuk itu, berkaryalah dalam kehidupan kami semua, sehingga kami dimampukan untuk memahami, mengerti firman, sehingga kami dimampukan juga untuk mewujud nyatakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang sangat terbatas ini yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati sehingga apa yang disampaikan nanti hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Markus pasal 6 ayatnya yang ke-30 sampai ke-34, kemudian akan dilanjutkan di ayatnya yang ke-53 sampai yang ke-56 yang begini firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak,
banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas silamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia bepergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan sabdanya, dan tekun melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, baik yang berada di gereja atau di rumah. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan tadi yang sudah kita baca bersama-sama dengan tema yaitu Yesus Kristus damai sejahtera. Kenapa kehidupan damai sejahtera itu menjadi dambaan atau harapan bagi semua orang? Ternyata kehidupan damai sejahtera itu menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan kita bersama. Loh, kenapa kok itu menjadi harapan kita semuanya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata damai sejahtera itu diartikan sebagai suatu kondisi kehidupan di mana seseorang itu merasa tentram, merasa aman, merasa tenang, dan merasa kehidupannya itu rukun. Sedangkan menurut Alkitab, damai sejahtera itu diartikan sebagai hak sekaligus tanggung jawab setiap orang yang hidup di dalam Kristus. Jadi siapa saja yang ingin hidup dalam damai sejahtera itu tentunya ia harus datang kepada Tuhan Yesus. Seperti yang disampaikan di dalam Efesus pasal 2 ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu persetujuan. Nah, artinya bahwa ketika kita datang pada Yesus, kita hidup bersama di dalam damai sejahtera. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Namun, kondisi kehidupan damai sejahtera yang kita harapkan ini kadang kurang dirasakan oleh kita semuanya. Kurang dirasakan berarti ya kita merasakan tapi kurang merasakan hidup dalam damai sejahtera itu. Kenapa? Itu bisa dilatar belakangi oleh berbagai macam hal, yaitu salah satunya adalah masalah kebutuhan. Jadi ketika manusia itu diburu-buru oleh suatu kehidupan, suatu kebutuhan, maka kehidupan damai sejahtera itu kadang kurang dirasakan. Contohnya, misalkan manusia ingin mencukupi kebutuhan jasmaninya, karena menurut saya kebutuhan kehidupan manusia itu hanya ada dua, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Kalau menurut ilmu pengetahuan mungkin ada kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, tapi tersier.
Tapi menurut saya kebutuhan itu hanya ada dua, yaitu jasmani dan rohani. Dan ketika kita menggapai atau kita memburu tentang kebutuhan jasmani itu, nah kadang ketika ada permasalahan-permasalahan yang ada, kita kurang merasakan damai sejahtera itu dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saat ini kita diperhadapkan dengan situasi kondisi yang tentunya tidak menjadi harapan kita semua, di mana pandemi COVID-19 ini masih kita rasakan bersama, dan kadang kita merasakan lelah untuk memikirkan, lelah mengantisipasi, dan lain sebagainya. Tetapi lebih lelah para tenaga medis atau kesehatan yang saat ini mereka berjuang dengan sekuat tenaga, dengan dedikasi yang tinggi, dengan semangat yang tinggi dalam merawat pasien-pasien COVID-19, sehingga dengan seperti itu mereka tetap dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun dalam situasi yang seperti itu, para tenaga medis juga mengalami rasa kelelahan. Tetapi dari situasi seperti itu tidak membuat para medis untuk tinggal diam. Kalau kita melihat dalam media sosial, ini sangat menarik sekali apa yang ditunjukkan oleh para medis, tenaga para medis ini atau tenaga kesehatan di dalam mengatasi rasa kelelahannya itu, yaitu dengan berjoget bersama atau berjoget TikTok. Nah, dengan begitu harapan mereka tetap bisa mewujudkan situasi kegembiraan sehingga mereka punya semangat dan melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Ada berbagai macam cara. Kita bisa mengatasi hal-hal yang tidak menyenangkan itu dengan cara-cara yang baik. Contohnya tadi berjoget, sepele ya, tetapi itu bisa menyemangati kita untuk bisa melaksanakan tugas kita selanjutnya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ternyata kelelahan itu bisa melanda kita semuanya, tidak terkecuali kita yang hadir saat ini. Pernah merasa lelah ya? Biasanya kalau lelah itu, kalau diajak bicara cenderung apa? Marah ya? Aku saya di Paido, aku saya diajak seperti ini. Nah, cenderung untuk emosi. Nah, ini kelelahan. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa kelelahan bisa menyebabkan kita menjadi marah dan lain sebagainya, tentunya kita tidak bisa merasakan damai sejahtera kalau kita dalam kondisi marah. Ternyata kelelahan juga bisa memicu kita untuk tidak bisa merasakan damai sejahtera. Untuk itu, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita belajar dari firman Tuhan tadi tentang bagaimana kita dapat merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kita meskipun kita harus bekerja keras. Untuk itu mari kita dengarkan sebuah pujian, yaitu jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Intinya adalah bahwa ketika kita dipercayakan oleh Tuhan untuk bekerja dalam pujian tadi, itu jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Karena apa? Roh Kudus memberi kekuatan yang mengajar dan menopang.
Kita kan diberi tugas oleh Tuhan. Baik sebagai ibu rumah tangga juga bekerja loh di rumah itu. Ya, pensiunan juga bekerja loh. Seperti itu. Semua kita bekerja. Kita punya tugas untuk melayani. Kemudian dalam ujian itu dikatakan tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan segalanya. Berarti ketika kita bekerja bersama Tuhan, Tuhan diikutsertakan di dalam setiap pekerjaan kita, maka damai sejahtera itu tetap akan kita raih. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa merasakan kehidupan damai sejahtera dengan berbagai macam problematika hidup itu, sehingga kita tetap hidup di dalam kasih Tuhan? Mari kita melihat, mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh para murid Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus dalam percakapannya tadi awal dalam Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34, di mana kondisi para murid Tuhan Yesus juga mengalami kelelahan karena bekerja melayani banyak orang. Tetapi sampai-sampai mereka lupa makan, itu seperti itu. Tetapi mereka tidak menunjukkan kelelahan itu. Mereka tidak menunjukkan kelelahannya, hanya Tuhan Yesus mengajak para murid itu untuk pergi ke tempat yang sunyi dan beristirahat setelah bekerja melayani orang banyak. Juga setelah para murid memberitahukan segala yang diajarkan dan dikerjakan kepada Tuhan Yesus. Jadi ketika kita bekerja, kita juga perlu waktu untuk istirahat. Bukan berarti tidak boleh lelah, bukan. Tetapi lelah itu janganlah sampai membuat kita tidak merasakan damai sejahtera. Ya, kita kelola kelelahan itu. Lelah itu bisa dikelola. Seperti tadi para medis itu bisa mengelola sehingga apa? Diubah menjadi kegembiraan. Itu yang dimaksud. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang melatar belakangi Tuhan Yesus mengajak para murid itu untuk berhenti sejenak, untuk beristirahat? Nampaknya hendak digunakan oleh Tuhan Yesus untuk mengajar mereka, agar para murid itu disegarkan kembali sambil menerima ajaran dari Tuhan Yesus dan mengevaluasi pelayanan para murid dan memikirkan ke depannya nanti tentang strategi pekerjaan pelayanan yang akan dilaksanakan. Berarti sama dengan kita ya. Ketika kita bekerja, kita berkumpul, kita melaporkan, kita evaluasi, kemudian kita cari cara yang baik untuk melanjutkan tugas pelayanan yang selanjutnya. Dan itu setiap orang pasti melakukan. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lalu apa yang harus kita lakukan supaya kehidupan damai sejahtera itu bisa kita lakukan setiap saat? Ada 4 hal, Bapak Ibu, yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, menunjukkan sikap hati dan imannya yang bergantung pada Kristus. Jadi para murid itu ada ketergantungan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, membangun persekutuan secara pribadi dengan Allah. Ketika kita mau membangun kehidupan pribadi, persekutuan pribadi dengan Allah, maka terbangunlah itu kehidupan damai sejahtera. Yang ketiga yaitu mau membuka hati dan dikaryai oleh Roh Kudus. Jadi kehidupan yang bukan semaunya sendiri, tetapi hidup yang mau dikaryai oleh Roh Kudus. Ada kesediaan dengan sikap rendah hati kita serahkan hidup kita supaya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya dan kita dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas panggilan mengajar orang banyak. Yang keempat adalah menjadi pribadi yang berbela rasa atau yang mempunyai belas kasih kepada sesama. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari keempat hal itu, kalau kita bisa merasakan dalam kehidupan kita, maka kehidupan damai sejahtera Allah itu bisa selalu kita rasakan.
di dalam hidup kita sebagai murid Yesus. Kehidupan damai sejahtera itu sebetulnya sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita semua. Kita ingat pada waktu awal ibadah, damai sejahtera yang beserta kita. Artinya bahwa kehidupan damai sejahtera itu sudah dicurahkan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Tinggal kita saja bagaimana kita menyemangati diri kita untuk menyambut kehidupan damai sejahtera itu, sehingga kehidupan damai sejahtera itu berdampak yang baik kepada sesama kita. Jadi kehidupan damai sejahtera itu tentunya baik. Tetapi bagaimana kita bisa menyebarkan kepada yang lain? Artinya melalui diri kita dulu. Kita merasakan kehidupan damai sejahtera, kemudian kita sebarkan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kehadiran kita itu membuat orang lain tidak merasa sejahtera. Kenapa? Ada hal-hal yang melatar belakangi. Mungkin dari sikap tutur kata kita yang menyakiti orang itu, sehingga ketika ada juga loh Bapak Ibu yang ketika wah itu datang loh, waduh enggak. Nah ini, sikap-sikap seperti ini yang harus kita buang. Jadi kita harus berusaha membawa bagaimana kita membawa energi positif itu tentang damai sejahtera itu sehingga bisa juga dirasakan oleh orang. Nah ini menjadi perjuangan kita sebagai murid Tuhan Yesus dalam kondisi apapun. Loh Bu, seandainya kita disakiti, kita dihina dan lain sebagainya, stop gitu. Tidak usah dipikir. Tetapi kita tetap harus membangun sikap yang positif. Jangan sampai energi negatif itu menguasai kehidupan kita. Ketika energi positif itu, karya Roh Kudus menguasai hidup kita, maka yang akan terlihat adalah damai sejahtera Tuhan. Demikian ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi sikap hati iman yang dimiliki oleh orang-orang Genesaret itu, yang mengimani bahwa kuasa kesembuhan ada dalam segenap diri Tuhan Yesus, bahkan apa yang melekat pada tubuh Kristus diyakini dapat menyembuhkan mereka, sehingga membuat mereka membawa orang-orang sakit untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Disitulah mereka dapat merasakan damai sejahtera Tuhan. Semangat Bapak Ibu. Jadi orang-orang Genesaret ketika mendengar kabar Tuhan Yesus akan datang, mereka berbondong-bondong untuk menjumpai Tuhan Yesus. Begitu semangat. Seharusnya kita juga demikian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi semangat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, bersemangat untuk mewujudkan kehidupan dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Itulah yang harus selalu kita bangun setiap saat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak hanya para murid dan orang Genesaret yang memberikan teladan kepada kita saat ini, terlebih-lebih adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mempunyai belas kasih kepada orang banyak itu. Tuhan sudah menunjukkan belas kasih-Nya kepada orang banyak itu. Wujud belas kasih Tuhan itu apa saja? Orang-orang Genesaret membawa orang-orang sakit. Tuhan Yesus menyembuhkan. Itu seperti itu. Loh, kemudian kehidupan belas kasih itu seperti apa ya? Kalau menurut Bapak Ibu, belas kasih itu menurut Bapak Ibu gimana pengertiannya? Kehidupan yang berbelas kasih. Belas kasih itu lebih pada perasaan ya, pada perasaan. Jadi belas kasih adalah suatu perasaan yang menggerakkan hati sanubari seseorang, atau perasaan inilah yang kemudian membuat seseorang itu merasa sedih melihat penderitaan dan kemalangan sesamanya, disertai dorongan yang kuat untuk menolong. Jadi ada aksi, bukan berhenti perasaan saja tidak, tetapi ada aksi yang diwujudkan untuk mewujudkan belas kasih itu. Nah ternyata belas kasih itu menjadi sifat Sang Kristus atau merupakan ciri khas sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Nah tentunya kita sebagai murid Tuhan Yesus yang hidupnya meneladan Tuhan Yesus juga harus memiliki sifat belas kasih. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kehidupan damai sejahtera Allah sudah dianugerahkan kepada kita semua. Untuk itu, marilah kita mewujudkan kehidupan damai sejahtera Allah itu di dalam kehidupan kita bersama, baik di dalam kehidupan berumah tangga, baik di dalam kehidupan persekutuan gereja, baik di dalam kita
bekerja mana saja kita berada. Jadi itulah yang harus kita lakukan sehingga kita pembawa kehidupan damai sejahtera itu bisa dirasakan oleh semua orang. Marilah kita membiasakan diri kita untuk berpikir positif, mengendalikan sikap perilaku kita yang mau rendah hati, tidak iri hati pada siapapun, ramah, berbela rasa, berbelas kasih, dan lain sebagainya. Kalau kita sudah merasakan itu, pastilah kita dapat merasakan damai sejahtera Allah. Dan damai sejahtera itu juga dapat dirasakan oleh sesama kita. Ini yang namanya hidup damai sejahtera yang bermakna dan berdampak kebaikan Allah yang dapat dirasakan oleh semua orang. Ya harusnya kita rajin-rajin untuk selalu menyapa Tuhan Yesus karena Tuhan Yesuslah sumber damai sejahtera. Dengan demikian, damai sejahtera itu mestinya berdampak kebaikan dalam kehidupan bersama. Apakah kita mau menyatakan kehidupan damai sejahtera Allah itu dalam kehidupan kita? Jawabnya ada pada Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya persilahkan Bapak Ibu untuk mengambil saat teduh. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu dalam keterbatasan kami sebagai umat Tuhan. Kami boleh melaksanakan ibadah pada hari ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan di GKJ Sukojo ini dengan berbagai macam pergumulan yang dihadapi. Kami mau menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan satu persatu ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan pertolongan sehingga mereka semua dapat merasakan kehidupan damai sejahtera Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Untuk itu ya Tuhan, berkayalah dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Bapa di dalam surga, dalam ibadah kami hari ini, kami juga mendoakan keluarga besar almarhum Mbah Rasim yang beberapa waktu lalu Tuhan telah panggil Mbah Rasim ke pangkuan Tuhan, dan itu semua membuat keluarga yang ditinggalkan merasa sedih. Untuk itu kiranya Tuhanlah sumber penghiburan dalam kehidupan keluarga tersebut. Biarlah Tuhan sendiri yang akan hadir, melawat, menguatkan mereka semuanya, bahwa mereka mempunyai harapan yaitu Tuhan Yesus yang siap untuk mendampingi mereka. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan kehidupan kami yang saat ini kami masih hidup di dalam menghadapi masa pandemi dampak dari COVID-19 yang menyebabkan saudara-saudara kami juga saat ini menjalani masa isolasi mandiri di rumahnya mereka masing-masing. Untuk itu ya kami menyerahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan-Mu, seperti keluarga Bapak Ibu Yance Barnabas Esam, Ibu Margareta beserta dengan anaknya juga Mas Leo. Kami juga menyerahkan Ibu Juarini beserta dengan anaknya. Kami juga menyerahkan Bapak Ibu Kartiman. Kami juga menyerahkan Bapak Ibu Yulianto beserta dengan anaknya. Kami juga menyerahkan Bapak Ibu Waluyo. Kami juga menyerahkan saudara kami Fanya. Kami juga menyerahkan saudara kami Yuyun dan Bella yang saat ini mereka menjalani masa isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Untuk itu ya Engkaulah penghibur bagi mereka,
sehingga mereka boleh mempunyai semangat untuk menjalani kehidupannya dengan tetap bergantung dan menyerahkan hidupnya kepada kuasa Tuhan Yesus saja. Kami juga menyerahkan perawatan yang mereka jalani, baik obat-obatan, makanan, minuman. Biarlah Tuhan pakai itu semua sebagai sarana untuk kesembuhan mereka semua. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit dan dalam masa pemulihan seperti yang dirasakan oleh Mbak Pandi, Bapak Triyono, Saudara Ois, Ibu Sofiatun dan Saudara Tinus, Ibu Ike dan Bapak Musa. Ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melawat dan hadir untuk menjawab segala pergumulan mereka. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga harapan untuk mendapatkan kesehatan pemulihan secara sempurna boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan rencana pernikahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli tahun 2021 di Gereja Induk Kodo atas diri saudara kami Dea dan Angga. Kami mohon kiranya Tuhan persiapkan mereka berdua dan keluarganya agar mereka boleh memaknai karya Tuhan di dalam pemberkatan acara pemberkatan pernikahan nanti di gereja Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan rencana untuk dilaksanakan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus. Kiranya Tuhan juga akan menyiapkan kami semuanya, terlebih para majelis gereja, gembala Tuhan yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan semuanya. Kiranya Tuhan berkati sehingga mereka dapat mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut makan bersama Tuhan itu dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, Indonesia yang saat ini masih menghadapi masa pandemi COVID-19. Kiranya kebijaksanaan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan para pemimpin bangsa ini, sehingga mereka boleh mewujudkan kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang dapat mengatasi masa ini dengan sebaik-baiknya. Terlebih-lebih anugerah damai sejahtera Tuhan berkaya dalam kehidupan para pemimpin bangsa ini. Bapa di dalam surga, dalam ibadah ini kami juga mempersembahkan sebagian dari berkat-berkat yang telah kami terima dari Engkau. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan terima. Baik itu persembahan mingguan, persembahan mirunggan, persembahan bulanan, dan persembahan ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan berkati, sehingga dengan persembahan itu Tuhan berkenan memakainya sebagai sarana untuk pekabaran Injil di dalam kehidupan kami saat ini di dunia ini. Untuk itu Tuhan kami serahkan persembahan. Bapa kami di dalam surga, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai kami semuanya, sehingga kehidupan damai sejahtera itu betul-betul dapat kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan kami serahkan doa kami ini kepada Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya,
Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami ajak sama-sama bangkit berdiri. Bersama-sama saudara seiman kita di sepanjang abad dan abad, mari kita ikatkan iman rasuli bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah anak Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kondisi berdiri, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 424. Kita pujikan bait pertama dan yang ketiga. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih-bersih meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan, jadilah saksinya dimanapun kita berada, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.